Halo semuanya. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan materi filsafat bab 1, yaitu filsafat dan filsafat pendidikan. Baik, sebelum kita mempelajari apa itu pengertian filsafat dan filsafat pendidikan lebih jauh, ada baiknya kita mengerti apa itu pengertian dari filsafat. Yang pertama yaitu filsafat berdasarkan etimologi atau ilmu yang mempelajari tentang asal-usul dan perubahan sebuah kata. Dalam bahasa Inggris, filsafat itu mempunyai pengertian filosofi, tapi dalam bahasa Arab itu pengertian filsafat falsafah. Tetapi terdapat dua kata dalam filsafat itu sendiri, yaitu philein dan sophia. Philein merupakan cinta, suka, sedangkan makna dari sophia yaitu kebijaksanaan. Mana jikalau kita mengartikannya secara harfiah, berarti filsafat ini adalah cinta kebijaksanaan. Yang kedua yaitu pengertian filsafat berdasarkan terminologi, di mana munculnya filsafat ini karena adanya keraguan-raguan, adanya kesangsian terhadap sesuatu hal yang terjadi atau sesuatu peristiwa yang terjadi. Sehingga banyaknya pertanyaan dalam kesangsian tersebut atau keraguan-raguan tersebut. Dan timbullah yang namanya filsafat, di mana filsafat ini menjadi solusi dari keraguan-raguan kita atau kesangsian kita, di mana filsafat ini menjadikan dasar kepada kita dalam berpikir untuk menemukan sesuatu jawaban dalam berpikir. Alasan berfilsafat. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yakni keheranan, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Ketiga hal inilah sebagai faktor pendorong bagi manusia mempertanyakan, memikirkan, dan menyelidiki segala sesuatu. Yang pertama itu keheranan, di mana banyak filsuf berpendapat bahwa hal mulanya filsafat adalah timbulnya rasa heran atau kagum pada manusia. Yang kedua itu kesangsian, di mana filsuf seperti Augustinus dan René Descartes berpendapat bahwa kesangsian itu merupakan sumber utama pemikiran atau penyelidikan pada manusia melihat atau berhadapan dengan sesuatu yang baginya merupakan sesuatu yang baru. Yang ketiga itu kesadaran, di mana manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat utama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Peranan filsafat. Filsafat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Filsafat telah memerankan 3 peran utama dalam sejarah pemikiran manusia. Yang pertama itu pendobrak. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu dan tembok tradisi yang begitu sakral dan selama itu tidak boleh tidak diterima.
Pendobrakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama atau panjang, namun telah membuahkan hasil yang mencengangkan, yakni terjadi perubahan dalam pandangan dan sikap manusia tentang sesuatu. Yang kedua itu pembebas. Filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan mite, dan dari ketidaktahuan dan kebodohannya. Filsafat telah, sedang, dan akan terus berupaya membebaskan manusia dari kekurangan dan kemiskinan pengetahuan yang menyebabkan manusia menjadi picik dan dangkai. Yang ketiga itu pembimbing. Filsafat berperan sebagai pembimbing terhadap keluarnya manusia dari kungkungan yang membelenggu manusia yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi. Pengertian filsafat pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, pendidikan merupakan usaha sadar dan penuh tanggung jawab dari orang dewasa dalam membimbing, memimpin, dan mengarahkan peserta didik dengan berbagai problema atau persoalan dan pertanyaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Filsafat pendidikan dalam arti luas menurut Moody Harjo 2004-2005 dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang pertama, filsafat praktik pendidikan, yaitu analisis kritis dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Yang bagian kedua yaitu filsafat ilmu pendidikan, yaitu analisis kritis dan komprehensif tentang pendidikan dan konsep-konsep psikologi pendidikan yang berkaitan dengan teori-teori belajar, pengukuran pendidikan, prosedur-prosedur sistematis tentang penyusunan kurikulum, dan sebagainya yang akhirnya dapat menjadi teori pendidikan. Masuk ke dalam kesimpulan, bisa kita simpulkan bahwa filsafat itu merupakan ilmu atau ibu dari segala ilmu yang ada. Sehingga filsafat ini merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Sedangkan filsafat pendidikan sendiri adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dan paparkan bisa menjadi suatu wawasan baru dan membantu teman-teman dalam hidup berfilsafat. Terima kasih.